Ya, oke, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara talk show atas kerjasama Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dengan tim gugus tugas Satgas Republik Indonesia. Pada siang ini kita akan membahas soal umroh yang sudah mulai April kemarin sudah dibuka untuk umum, termasuk untuk Indonesia. Hari ini KN menurunkan berita 253 jamaah Indonesia diberangkatkan penerbangan umroh. Kita akan berbincang dengan Kepala Penyelenggaraan Haji Umroh. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lutfi. Iya, alhamdulillah ya. Baik suaranya. Ya, selain Pak Sigit juga hadir juga beberapa rekan dari penyelenggara ibadah umroh, antara lain Bu Sri Harti dari PT Gamalam, mungkin nanti ada yang mungkin Pak Sigit menunjukkan sejauh mana kebijakan provinsi terkait dengan penyelenggaraan umroh. Putus-putus Pak Lutfi ya. Atau mungkin sudah berangkat kemarin. Ya, mungkin untuk mengawal akan Pak Sigit menjelaskan terkait kebijakan penyelenggaraan umroh yang mulai dibuka ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur siang hari ini kita bisa silaturahmi di antara para orang-orang yang punya kepentingan di dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Saya bersyukur atas undangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah diketahui oleh masyarakat luas ya, tentang pembukaan ibadah umroh ada kemarin, sebagai juga sudah di media, saya rasa masyarakat kita sudah begitu mendapatkan informasi yang banyak bahwa termasuk dari Indonesia sudah memberangkatkan jamaah umrohnya ke Tanah Suci. Setidaknya 253 jemaah yang sudah diberangkatkan, sudah tiba di Tanah Suci dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi secara detail sesungguhnya kami di Kanwil pun juga belum tahu secara detail ya, secara rinci tentang penyelenggaraan umroh ini, khususnya jamaah yang kemarin berangkat itu berasal dari mana, itu kami juga belum bisa mengakses ya. Tadi saya coba komunikasi dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, kemudian tapi belum ada jawaban tadi, mungkin karena kesibukan beliau. Apakah yang kemarin berangkat itu sudah dibuka dari jamaah secara luas atau mungkin untuk kalangan tertentu, artinya dari PPIU misalnya, itu kami belum mendapatkan jawaban secara pasti. Kemudian yang
kami ketahui tentu seperti juga sudah Bapak Ibu ketahui bahwa karena umroh saat ini di tengah-tengah pandemi tentu harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan itu harus dipenuhi oleh PPU yang akan memberangkatkan jemaahnya ke Tanah Suci. Di samping tentu juga memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita terkait pelaksanaan persiapan maupun nanti pada saat kepulangan. Ini yang memang perlu sosialisasikan kepada masyarakat. Saya membayangkan banyak hal, terutama Bapak Ibu para penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang di awal-awal ini tentu mohon maaf dipusingkan dengan aturan, dengan kondisi yang ada saat ini. Yang diantaranya misalnya bagi jemaah yang kemarin sudah mendaftar sebelum pandemi dan mereka banyak yang usianya mungkin sudah di atas 50 bahkan di atas 60. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan tersendiri nih bagi para penyelenggara ini. Bagaimana nanti kelanjutannya, apakah nanti akan menunggu setelah normal atau bagaimana, ini tentu menjadi persoalan yang tidak sederhana. Namun mudah-mudahan ada solusinya. Demikian juga dengan yang di bawah umur, di bawah 18 tahun. Secara umum tentu kemudian menyangkut biaya yang tidak bisa tidak, kemudian pasti akan mengalami kenaikan yang signifikan terkait dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan, baik untuk PCR, untuk hotel dan sebagainya, untuk akomodasi, tentu akan berpengaruh ke sana. Nah, ini kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian dari Kanwil untuk ada komunikasi maupun saling tukar informasi kepada Bapak Ibu penyelenggara perjalanan ibadah umroh, karena sekali lagi untuk urusan umroh dan haji khusus informasi itu kadang atau bahkan sering lebih dahulu penjenengan daripada kami, karena penjenengan pelaku langsung mendapatkan akses dari sumbernya dari teman-teman atau mungkin jaringan yang ada di Mekah, di Madinah, sehingga kadang kami belum dengar Bapak Ibu sudah preso lebih dahulu. Maka kami ingin tukar informasi, kemudian juga membangun komunikasi lebih-lebih di awal-awal penyelenggaraan dibukanya umroh ini di masa pandemi ini. Sehingga insya Allah Bapak Ibu dalam waktu tidak terlalu lama kami akan ngaturi para penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk komunikasi, untuk koordinasi terkait banyak hal. Insya Allah banyak yang akan kita bicarakan sehingga kami nanti di dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu juga bisa aktual begitu, akurat. Demikian juga sebaliknya. Insya Allah. Nanti kita bisa bincang-bincang, saya rasa Pak Lutfi sebagai pengantar. Yang jelas kita bersyukur bahwa ibadah umroh sudah dibuka. Tentu akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang mungkin akan dinamis ya dalam perkembangannya ini di awal-awal ini. Karena hari ini tadi Pak Sekjen Kemenak juga ketemu dengan Dubes Arab Saudi. Kemudian besok tanggal 8 ini Pak PLT Dirjen PHO dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus juga akan ke Arab Saudi sampai tanggal 17 mungkin beliau akan di sana. Ya kita insya Allah nanti akan mendapatkan informasi yang lebih update. Mungkin begitu dulu Pak Lutfi. Terima kasih Pak Fikir. Ya, selamat datang juga untuk ada Pak Mas Hadi juga ini. Nanti juga bisa berpartisipasi. Ya, mungkin kalau saat ini kan umroh dalam kondisi terbatas gitu. Jadi sehari kotanya 30.000 gitu ya. 30.000 dan itu
mesti mendaftar dulu lewat aplikasi itu ya, dari aplikasi yang disediakan pemerintah Arab. Mungkin Pak Sigit bisa menjelaskan lebih sedikit lagi detail pendaftarannya. Anjay, tentang teknis ya. Ya, Sebenarnya mungkin beliau-beliau ini lebih paham Pak Lutfi untuk teknis bagaimana daftarnya. Kalau kami hanya mendapatkan informasi ya baik secara verbal maupun tertulis bahwa untuk umroh, untuk jamaah umroh ini yang perlu dipahamkan kepada calon jamaah Bapak Ibu bahwa kesempatan berumroh itu hanya satu kali. Jadi kali kesempatan untuk perjalanan gitu ya. jadi kesempatan untuk tawaf dan sa'i sampai tahalul itu hanya satu kali selama di sana. Nah, kalau ingin mengulang konon itu harus menunggu 2 minggu. Harus 2 minggu, padahal perjalanannya hanya 9 hari ya. Mungkin. Dan itu harus mendaftar dulu lewat aplikasi Tamarna. Dan nanti akan muncul dijadwalkan kapan, hari apa, jam berapa itu untuk tawaf sa'i itu. Dan masing-masing diberikan waktu 3 jam konon begitu untuk tawaf sa'i dan tahallul. Jadi diprediksikan sudah selesai 3 jam itu untuk seluruh prosesi umroh. Jadi hanya satu kali. Sedangkan untuk ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah sebenarnya terbuka, tetapi juga harus daftar dulu. Jadi tidak bisa langsung tanpa pendaftar. Jadi juga lewat aplikasi juga untuk masuk Masjidil Haram untuk sholat berjamaah. Itu Pak Lutfi yang sepanjang yang kita tahu begitu. Jadi semua jamaah harus punya HP Android yang bisa untuk daftar lewat aplikasi. Iya. Iya. Jadi kalau jamaahnya yang sekarang kan umur 18 sampai 50 ya insya Allah bisa lah. Iya. Insya Allah bisa. Tapi sangat mungkin sendiri. terpisah dari rombongan mungkin ya kalau daftarnya tidak bareng gitu ya. Kemungkinan ada, sangat-sangat mungkin ya. Iya, seperti porsi kita ya mungkin dalam satu hari daftarnya kan yang masuk banyak begitu sehingga nanti bisa terpisah. Ini yang juga perlu diantisipasi oleh para pembimbing saya rasa. Nah, kalau sampai benar-benar terpisahnya seorang diri tentu ini problem ya. Atau mungkin ada solusi diantar sampai luar begitu pembimbingnya nunggu di luar masjid barangkali. Atau nanti ditunggu di mana pada saat tahallul di Marwah barangkali. Jadi memang baik, ini mungkin kita sapa yang lain, mungkin Bu Sri Harti ini juga pengelola Biro Perjalanan Ibadah Umroh ya, dari PT Gamalama. Mungkin Bu Sri Harti ini sudah ada rencana kapan mau memberangkatkan umroh, berapa orang, terus mungkin sejauh ini bagaimana kendala-kendalanya, apa sudah lancar semuanya. Mungkin silakan Bu Sri Harti, silakan mikrofonnya oke, silakan Bu Harun, Bu Sri Harti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, juga Pak Sigit yang telah memfasilitasi untuk acara ini. Benar yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi mengenai kebingungan, mungkin hampir semua di Biro Travel ya. Pada saat ini bingung karena umroh sudah dibuka, akan tetapi untuk biaya-biaya itu belum juga ada kepastian. Artinya kita harus karantina 3 hari di Arab Saudi, kemudian biaya-biaya PCR, kemudian yang lain-lain seperti untuk transportasi yang harusnya diisi 100%, kemudian cuma bisa diisi sekitar 40 sampai 50%. Itu kan mungkin harganya sama, akan tetapi isinya tidak sama, kan harus dibayar semua gitu. Oleh karena itu juga saya tadi pagi juga telah mendengar berita yang untuk keberangkatan kemarin tanggal 1
Itu ada beberapa yang cancel karena visanya belum keluar, kemudian PCR-nya belum juga keluar, tapi sudah ada tiket dan lain sebagainya. Itu semua kalau menurut saya itu merupakan kendala bagi Biro Umroh. Karena untuk PCR sendiri 72 jam itu kita harus memperhitungkan benar-benar matang ya. Kalau misalnya sudah diperhitungkan, akan tetapi di pusatnya yang mengeluarkan PCR itu ada kendala, mungkin itu akan istilahnya apa ya, geseh lagi karena tiket semua sudah dibeli, visa sudah keluar karena tidak ada PCR, karena terus kita tidak bisa berangkat. Juga untuk jadwal Saudi yang 1 minggu itu 3 kali. Ya, kalau nggak salah hari Kamis, hari Minggu, hari Senin. Itu juga kita harus perhitungkan sesuai dengan umur dari PCR tersebut. Nah, oleh karena itu saya mohon dari Kakanwil mungkin untuk memberi masukan atau saran baiknya bagaimana, karena terus terang Bapak, jamaah saya itu yang 60% ke atas itu sudah tua. Nah, itu pun ada yang diantar oleh putranya, ada yang kalau misalnya seperti itu nanti orang tuanya tidak ikut tapi yang masuk daftar itu anaknya, apakah juga anaknya mau berangkat? Yang berangkat yang antar ya Bu ya, yang diantar nggak berangkat. Jadi mohon sarannya baiknya gimana? Itu rencana kapan berangkat, Bu Harun? Rencana berangkat kapan? Belum ada jadwal Pak, kita masih menunggu sampai apa? Ya. Nah, yang tertunda pas tanggal 27 itu juga ada. 27 yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Pak Sigit ada yang bisa ditanggapi, monggo. Mungkin ya Bu, kalau saya mungkin secara pendapat saya pribadi ya sih, mungkin menyarankan untuk keberangkatan mungkin dari Jogja itu kita tunggu mungkin pengalaman ini yang awal ini, kita wait and see lah. Nanti mungkin ada teman-teman yang pengalaman di awal, kita bisa minta informasi itu bagaimana sesungguhnya, sehingga ketika sistem ini sudah jalan dengan baik, mungkin kita baru kemudian berangkat begitu. Karena di awal-awalnya sekali lagi tentu masih banyak yang ya semuanya belum punya pengalaman, sehingga mungkin akan bagus kalau mungkin agak ditunda belakangan dikit sambil menunggu barangkali nanti ada kebijakan berbeda dari apa yang disampaikan Bu Sri tadi, bagaimana dengan yang tadi baik tentang biaya, tentang usia dan sebagainya. Kalau saran saya begitu Bu. Iya. Saran saya begitu. Kita tunggulah agak normal. Diantek kayak sekedap gitu barangkali. Iya, jamaah harus sabar ya. Termasuk memberi pengertian kepada yang usia 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi nanti kan riskan rawan COVID gitu kan. Ya. Alhamdulillah juga jamaahnya masih bersabar menunggu kok. Kita menunggu informasi yang lebih pasti. Mungkin Pak Mas Hadi mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, silahkan Pak Mas Hadi. Ini dari Multazam ya, sebagai Multazam. Ya monggo silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya berharap pada siang ini justru informasi dari Kemenak ya, karena kunci utama tentang informasi tentu regulasi pemerintah. Tapi baiklah, memang kalau melihat situasi yang ada ini, melihat informasi yang berangkat itu belum tahu situasi, maka ya seperti tadi Pak Sigit ngerti kok, lebih baik kok sabar sebentar sampai pada kondisi yang lebih normal. Karena
kalau kita berangkat nanti kuota masuk Masjidil Haram itu kan tidak bisa pas sesuai dengan rombongan, nanti terpisah kan jadi repot. Sehingga alangkah baiknya justru bagaimana orang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram terpisah kan jadi linggule yo anggal tenan itu. Jadi kasihan. Jadi saya kira lebih baik ya ditunda dulu lah, karena mengingat segala sesuatunya, termasuk tadi kalau PCR-nya belum ada, tetapi tiket kan sia-sia juga. Saya kira itu yang terbaik, sambil siapa tahu nanti pada awal tahun nanti batasan usia sudah bisa lebih longgar sehingga bisa lebih kompak lagi, dan informasi yang sudah berjalan kan menjadi pengalaman. Jadi saya kira itu aja Pak Sigit dan Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Hedi. Kalau Pak Sigit sudah ada informasi belum dari sampai saat ini dari Jogja sudah ada berapa yang rencana berangkat? Belum ada Bapak Ibu, kami belum mendapatkan info yang update, maka dalam waktu dekat insya Allah minggu depan kami akan ngaturi seluruh penyelenggara PPIU untuk kita komunikasi ya, silaturahmi yang paling utama tentu, kemudian termasuk minta informasi itu. Kami sudah menyampaikan surat ya, tentang rencana ini, rencana baik keberangkatan sampai ke kepulangan. Surat sudah kami sampaikan. Namun kami ingin ya, bertatap muka pada Bapak Ibu, silaturahmi nanti kami aturi di Kanwil, insya Allah minggu depan kita agendakan 2 hari. Jadi yang rencana kami undang itu semuanya Bapak Ibu, baik kantor pusat maupun cabang. Amin, pengalaman selama ini di daftar kami kan semuanya ada 84 ya sekarang itu. Tapi ketika kami ngaturi itu yang rawuh itu juga ya sekitar 50%. Maka kami akan memastikan yang bisa rawuh. Kalau nanti misalnya ada 60 ya kita bagi 2 angkatan. Yang pasti bisa rawuh begitu, nanti masing-masing 30 karena ini pakai skema rapat, jadi maksimal 30 orang gitu. Nanti kalau udah 60 kita bagi 2 pagi dan siang begitu. Termasuk untuk ini Pak, nanti mudah-mudahan nanti sudah ada informasi dari kedua pihak, baik dari PPIU maupun dari kami yang sudah lebih update lagi. Mudah-mudahan begitu. Ya. Gitu Pak Lutfi. Oke, terima kasih. Mungkin kita sapa Pak Sukamta ya dari KPIU Aisyah Sleman. Mungkin bisa memberi informasi atau ada informasi atau ada tanggapan, pertanyaan. Silakan Pak Sukamta. Gimana? Dengar? Ya. Biar partisipasi Pak. Ya, kalau saya malah bertanya nih Pak. Oh ya, silakan. Jangan yang sulit-sulit Pak Kamtolo ya. Ya. Ini untuk yang umroh kan memang udah mulai dibuka. Ya, pertanyaan pertama kemarin ada kabar yang saya dengar dari medsos ya, kemudian ya orang berbincang itu katanya sudah ada 300 orang di Saudi ya Pak yang umroh. Itu benar atau enggak ya kemarin itu ya? Kemudian yang kalau infonya dari Indonesia itu 253 Pak Kamto. Ya, sekitar 300-an lah dia bilangnya, mudahnya gitu. Itu benar ya Pak? Artinya yang berangkat dari sini di waktu-waktu ini ya, bukan yang sudah berada di sana ya? Iya, yang kemarin berangkat kemarin ya. Oke. Nah, yang kedua. Sahih kalau itu Pak Kamto. Itu oke ya Pak ya? Khawatir. Nah, kemudian yang kedua ini Pak, itu kan untuk memenuhi protokol kesehatan dan memenuhi persyaratan kerajaan Saudi itu kan banyak sekali yang harus disiapkan itu. Nah, itu nanti apakah akan dibuat standar gitu oleh Kementerian Agama atau diserahkan ke masing-masing KPIHU ya Pak? Atau penyelenggara haji? PPIU. PPIU ya. Ya. Itu Pak Lutfi. Pertanyaan Pak Lutfi. Enggak sulit itu Pak. Enggak. Ya, yang jelas hari ini sudah diketahui oleh KR hari ini bahwa 253 jamaah Indonesia diberangkatkan ke Mekah. Itu berangkat kemarin tanggal 1 hari Ahad kemarin. Oh, ya. Dari Jakarta.
Ya, Ya. oke. Oh, itu benar ya Pak ya. Oke, oke. Sahih ya. Ya, monggo Pak Oke. Sigit bisa dijelaskan tentang kaitan standar protokol kesehatan tadi. Jadi kalau untuk protokol kesehatan, Pak, karena ini yang menentukan adalah pemerintah Arab Saudi, tentu ya jenenge Arab, Bapak Ibu Presto, sudah enggak bisa diutek-utek lah. Kita posisi tawar kita tentu juga dalam hal penyelenggaraan umroh dan haji kita lemah ya gitu. Ono-ono mesti manut ya. Mereka mungkin jual mahal ya, orang mangkat ya karmu barangkali begitu. Artinya apapun yang mereka minta ya pasti akan dipenuhi oleh jamaah kita. Namun demikian ya mudah-mudahan, dan saya yakin pemerintah kita tentu di dalam hal ini Kementerian Agama di pusat tentu sudah juga adakan pendekatan ya tentang mungkin keberatan dan sebagainya, kita yakin. Walaupun masalah goalnya saya juga tidak yakin begitu. Namun upaya-upaya seperti ketika penyelenggaraan haji itu juga selalu ada upaya untuk perbaikan layanan misalnya. Nah, mudah-mudahan untuk umroh ini juga seperti itu, Pak. Namun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi utamanya tentang protokol kesehatan ini memang tidak bisa ditawar. Itu baik untuk syarat PCR, untuk nanti karantina 3 hari begitu tiba di sana, maupun hal-hal lain itu memang harus dipenuhi. Ngaten Pak Kanto. Tes PCR-nya itu 2 kali ya Pak, mau berangkat sama pulang ya? PCR-nya Iya, saya baca itu Pak, sebelum pulang itu juga harus tes PCR lagi untuk memastikan dia tidak terjangkit selama di Saudi itu ya. Kalau nanti belum itu ketika kedatangan juga langsung nggak begitu? Ya berarti kan 2 kali ya, sebelum masuk sama sebelum keluar ya, sebelum pulang. Ini yang pulang ini saya yang belum Pak PCR-nya, apakah harus? Nah kalau yang kita baca itu yang keberangkatan itu, untuk kepulangan kemarin saya juga baca di mana itu, di lembaran yang lain. Tapi mungkin ada info dari Bapak Ibu yang lain mungkin kepastiannya. Bu Sri barangkali ada informasi untuk PCR kepulangan, Bu Sri. Oke, monggo Bu Sri. Gimana Bu Sri Helvi? Ada info? Oh enggak. Oh, ya, silakan. Kita cari informasi yang itu. Sama ini Pak Sigit. Namanya KBH kan sekarang ditambah U ya di belakang itu. Iya. Sesuai dengan undang-undangnya. Nah, itu mulai kapan nanti diizinkan untuk menyelenggarakan umroh? Sementara ini kan masih yang pakai yang izin dulu ya, PPIU ya, untuk penyelenggara umroh. Kalau penyelenggaraan umrohnya tetap PPIU Pak Kamto. Jadi gitu. untuk bimbingannya. Jadi KBH itu memberikan bimbingannya aja untuk umroh itu boleh. Okay. Tapi penyelenggara umrohnya tetap PPIU ya. Tetap PPIU ya. Ya ada izin tersendiri gitu, ada aturan-aturan tersendiri terkait itu gitu kan. Ya. Mungkin terutama terkait dengan kesehatan itu, selain harus mengerti protokol kesehatan yang ditetapkan Indonesia maupun Arab Saudi, mungkin sambil nunggu kepastian ini apa yang perlu disiapkan oleh para jamaah yang akan berangkat ini, mungkin Pak Sigit bisa jelaskan mungkin stamina-nya dan lain-lain atau apa gitu. Iya, yang jelas karena ini ibadah umroh yang walaupun tidak sepanjang ibadah haji, namun juga tetap butuhkan stamina yang prima. Maka kami menyarankan ya, karena ini di tengah pandemi, walaupun dari sisi usia masuk 18 sampai 50. Namun kalau misalnya ada komorbid, ada penyakit bawaan, itu sebaiknya juga menahan diri untuk di masa-masa ini saya rasa. Nah, kemudian menyiapkan
kondisi fisik yang prima, jaga kesehatan, kebugaran, tentu ini juga menjadi hal yang harus dilakukan. Apalagi hanya satu kali, di sana hanya satu kali itu kan kita bayangkan misalnya pahitnya itu kalau hanya satu kali pas jadwalnya sesuai dengan pendaftaran itu kok berhalangan misalnya, Iya. kita bisa Wah, itu membayangkan jauh-jauh. seperti apa nanti. Iya. Maka ya sebatas apa ikhtiar kita sebagai manusia tentu itu Pak disiapkan betul. Maka tadi yang punya penyakit bawaan mungkin menahan diri dulu lah untuk di masa-masa ini rasa. Iya. Mungkin itu Pak Lutfi ini. Oke, jadi para jamaah yang sudah siap-siap berangkat, selain kesiapan macam-macam juga harus tetap sehat, jaga imunitas dengan makanan, mungkin makanan yang mendukung untuk menciptakan imunitas juga dengan olahraga gitu. Jadi biar nanti sampai sana tidak kecewa, karena kalau sampai sana ambruk karena perjalanan jauh gitu kan, udah sampai sana nggak bisa masuk, pulang lagi jauh-jauh mubadir gitu, Jeh. Ya. Iya. Atau walaupun mungkin ya dugaan saya Pak Lutfi, seandainya ada kasus seperti itu, saya punya saya khusnudzon itu bisa daftar ulang kalau begitu. Misalnya saya jadwalnya hari ini kok halangan misalnya, mungkin di aplikasi kan pasti terpantau si A itu belum jadi misalnya. Khusnudzon saya pasti ada daftar ulang bisa mungkin untuk jam hari besok berikutnya dan mungkin sebagainya. ya. Mudah-mudahan begitu. Kalau tidak kan sangat mungkin kan ada yang berhalangan begitu, sesudah pas jadwalnya tapi sakit misalnya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di forum ini ada tambahan tanggapan atau informasi dari Pak Sukamta, Bu Sri Harti maupun Pak Mas Hadi. Barangkali kalau masih ada. Kalau ada monggo. Gimana enggak ada? Ya. Kalau tidak ada mungkin untuk closing statement dari Pak Sigit mungkin ada pesan-pesan apa yang perlu disampaikan. Monggo. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kita semua bersyukur ibadah umroh sudah dibuka kembali. Kemudian kita siapkan terutama jamaah-jamaah yang kemarin sudah mendaftar, yang tertunda keberangkatannya sejak Februari, dari teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh, monggo yang selektif untuk memilih jamaah yang sekiranya memungkinkan untuk berangkat di masa-masa awal ini, dengan tetap memberikan edukasi, pemahaman tentang protokol kesehatan bagi yang mau berangkat. Nah, lebih-lebih bagi Bapak Ibu yang usianya di atas sehingga tidak bisa berangkat di masa pandemi ini, karena tentu sangat kecewa. Mereka sudah mungkin nabung sekian lama, sudah pengen berangkat dan sudah memenuhi syarat, sangunya cukup, tiba-tiba ada ini, tentu sangat-sangat kecewa sehingga membutuhkan pendampingan dari kita semua. Nah, dan yang terakhir pada Bapak Ibu BPIU, monggo kita jalin komunikasi, koordinasi kita lebih kuat lagi sehingga kita selalu mendapatkan informasi yang paling update tentang penyelenggaraan ibadah umroh, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat itu secara pasti. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas undangan ini, Pak Lutfi, Mas Nur. Rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian lagi talkshow yang diselenggarakan oleh Surat Kabar Keluarga Rakyat dengan tim Satgas COVID Pusat. Sebelum kita akhiri, sebelum kita pamit, mungkin nanti dari Bapak yang hadir yang di sini untuk melambaikan tangan untuk kita potret biar besok bisa dimuat di KR. Oke, saya kira itu dari saya. Pokoknya kita tetap harus tetap semangat, harus terus menjaga kesehatan. Kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, senantiasa pakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Mas Jono bisa untuk melambaikan. Assalamualaikum ya, mari. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kamto, Pak Mas Hadi, sudah cukup. Bu Sri Hati, ya Pak Sigit juga, terima kasih. Ya. Pas adzan nih Pak. Pas. Ya, pas. Bapak